Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Dwi Deranjaya Jumlata, absen 13 dari kelas 10-1. Hari ini saya akan menjelaskan jawaban saya untuk penilaian akhir semester fisika. Saya akan mulai dari nomor 1 yang memiliki soal sebuah benda memiliki persamaan H sama dengan BI kubik minus I kuadrat per A kuadrat, di mana H ini adalah dalam ampere per kilogram, dan ampere ini memiliki dimensi I. Tentukan dimensi B dibagi A. Diketahui, atau yang kita ketahui dari soal ini adalah H itu BI kubik dikali I kuadrat per A kuadrat. H ini juga bisa menjadi ampere per kilogram kuadrat, di mana ampere berdimensi I dan kilogram berdimensi M. Yang ditanya dari soal ini adalah dimensi B dibagi A. Kita bisa menjawab dengan pertama-tama mencari B dan A itu lebih dahulu. Pertama-tama mencari B. H sama dengan BI kubik. BI kubik ini kita dapatkan dengan cara memisah ini yang dalam soal tadi itu H sama dengan BI kubik minus I kuadrat per A kuadrat. Kita pisah menjadi dua, yaitu BI kubik dan I kuadrat per A kuadrat. H ini kita ubah menjadi ampere per kilogram kuadrat atau dalam dimensi I pangkat 1 per M pangkat 2 sama dengan B I pangkat 3. I pangkat 1 M pangkat minus 2 ini kita ubah dari bentuk pecahan menjadi bentuk biasa, karena tidak boleh ada pecahan dalam dimensi. Dan M pangkat 2 yang berada di bawah akan diubah menjadi M pangkat min 2. Jadi I pangkat 1 M pangkat min 2 sama dengan B I pangkat 3. I pangkat 3 ruas kanan ini dipindah ke kiri yang menjadi I pangkat 1 minus I pangkat 3, yang menyebabkan I pangkat minus 2 dan M pangkat minus 2 sama dengan B. Berarti B itu adalah I minus 2 dan M minus 2. Setelah itu kita mencari A. A itu sama dengan B, itu H sama dengan I kuadrat dengan A kuadrat. Ini beda dengan B karena kita mesti A, yaitu di bagian kanan ini. H ini kita kembali lagi ubah menjadi dimensi, yaitu I pangkat 1 M pangkat 2 sama dengan I pangkat 2 per A kuadrat. Terus kita ubah menjadi mendatar lagi, I pangkat 1 M pangkat minus 2 sama dengan I pangkat 2 A pangkat minus 2. Sama seperti tadi lagi, I pada ruas kanan dipindah ke ruas kiri, yang menjadi I pangkat minus 1 dan M pangkat minus 2 sama dengan A pangkat minus 2. Setelah itu kita akarkan agar menjadi normal atau A saja, yang menghasilkan I pangkat setengah dan M pangkat 1. Setelah mendapat B dan A, kita bisa mencari B dibagi A, yaitu I pangkat minus 2 dan M pangkat minus 2 per I pangkat setengah dan M pangkat 1. Karena sama seperti tadi, nggak boleh ada pecahan, kita menjadi setarakan, yaitu I pangkat minus 2 dikali M pangkat minus 2. Karena ini dikali, karena udah diubah menjadi pembagian atau pecahan menjadi perkalian, yang awal mula-mulanya plus menjadi minus, yaitu I pangkat minus 2 dan M pangkat minus 2 dikali I pangkat minus setengah dan M pangkat minus 1. Ini memiliki hasil yaitu I pangkat minus 5 per 2 dan M pangkat minus 3. Jadi, dimensi dari B dibagi A adalah I pangkat minus 5 per 2 dan M pangkat minus 3. Setelah itu akan lanjut ke nomor 2, yang memiliki soal tentukan hasil ukuran lengkap dengan ketidakpastiannya. Diketahui dari soal jangka seorang ini memiliki skala utama 0,9 cm dan skala nonius 0,064 cm dan skala terkecil 0,02 cm. Yang ditanya dari soal ini adalah hasil pengukuran dan ketidakpastiannya. Kita bisa menjawab dengan mencari hasil pengukuran dan nilai ketidakpastian. Hasil pengukuran ini kita dapatkan dari skala utama ditambah skala nonius, yaitu 0,9 cm ditambah 0,064 cm, yang menghasilkan 0,964 cm. Nilai ketidakpastian yaitu skala terkecil dikali setengah, yaitu 0,002 dikali setengah, menghasilkan 0,001 cm. Setelah itu kita bisa mengubah ini menjadi bentuk hasil pengukuran, yaitu jadi hasil pengukuran lengkap dengan ketidakpastiannya adalah 0,964 plus minus 0,001 cm. Kita lanjut nomor 3. Tentukan hasil dalam bentuk notasi ilmiah dan sesuai aturan angka penting. Yang pertama-tama, 73,84 cm dibagi 0,50 cm. Karena ini sesuai notasi ilmiah dan angka penting, pertama kita menentukan berapa jumlah angka penting dari dua angka berikut. Yang pertama memiliki 4 angka penting dan yang kedua memiliki 2 angka penting. Berarti hasil pembagian ini harus berada atau harus memiliki 2 angka penting, tidak boleh lebih. Hasil
pembagian awal ini adalah 147,68. Hasil ini dapat dibulatkan ke atas menjadi 150 cm. Ini dibulatkan agar hasil itu memiliki 2 AP dan tidak 5 AP. Setelah kita menemukan hasil dalam bentuk angka penting, kita akan ubah menjadi notasi ilmiah, yaitu 1,5 dikali 10 kuadrat cm. Yang B, sebuah persegi bersisi 11 meter. Tentukan luas persegi tersebut. Luas persegi itu didapat dari sisi kali sisi, yaitu atau sisi kuadrat. Jadi 11 kuadrat meter yang memiliki 2 AP, kita ubah menjadi perkalian biasa, yaitu 11 kali 11 meter. Sama-sama 2 AP juga. Menghasilkan 121 meter kuadrat yang memiliki 3 AP. Kalau tidak boleh, kita ubah menjadi 120 meter yang memiliki 2 AP. Setelah itu kita ubah menjadi notasi ilmiah, yaitu 1,2 kali 10 kuadrat meter kuadrat yang juga memiliki 2 AP. Setelah itu lanjut yang ke C. Ibu membeli 1 tomat dengan massa 450 gram. Jika ibu membeli 5 buah tomat, tentukan massa totalnya. 1 buah tomat memiliki 450 gram yang berada 2 AP. Jadi kita kalikan dengan 5 karena ibu membeli 5 buah tomat yang menghasilkan 2250 gram atau memiliki 3 AP. Karena harus memiliki 2 AP, jadi kita ubah menjadi 2200 gram. Kita bulatkan ke bawah. Karena di belakang kalimat ini 2, jadi ke bawah. Terus kenapa tidak menggunakan 1 AP? Karena 5 ini satu angka. Karena 5 ini bukan angka pengukuran. 5 ini adalah 5 buah tomat. Itu tidak diukur dengan pengukuran apapun. Berbeda dengan massa yang 450 gram mengikuti satuan rasional. Setelah mendapatkan 2200 gram ini, kita mengubah menjadi notasi ilmiah, yaitu 2,2 dikali 10 kubik gram yang memiliki 2 AP. Yang D, 0,001578 GK diubah menjadi berapa mikro-K. 0,00158 itu adalah 1,578 dikali 10 pangkat minus 3. GK ke mikro K ini adalah 10 pangkat 9 dibagi 10 pangkat minus 6, di mana 10 pangkat 9 dikurang minus 6, yang mengubah menjadi plus, jadi 10 pangkat 15. 0,01578 GK berapakah dalam mikro K? 1,578 dari 10 pangkat minus 3 didapat dari sini, dikali 10 pangkat 15. Kalau dalam pangkat menjadi tambah, jadi min 3 tambah 15 yang menghasilkan 1,578 kali 10 pangkat 12 mikro K. Setelah itu yang E, 32.900 pikokandela berapakah dalam hektokandela? 32.900 ini atau sama dengan 3,29 kali 10 pangkat 4 kita dapatkan dari perpindahan koma. Setelah itu kita mencari pikokandela ke hektokandela itu berapa kuadrat. Didapat dari pikokandela yang 10 pangkat minus 12 maksudnya, dibagi 10 pangkat 2, yang mendapatkan 10 pangkat minus 12 minus 2 menghasilkan 10 pangkat minus 14. Jadi 32.900 pikokandela berapakah hektokandela? Menjadi 3,29 dikali 10 pangkat 4 dikali 10 pangkat minus 14. Karena ini plus, X atau dikali ini menjadi plus, jadi 4 di plus minus 14 atau menjadi kurang, akhirnya menjadi menghasilkan 3,29 dikali 10 pangkat minus 10 hektokandela. Nomor 4, tentukan kecepatan balok jika massanya 10 kg. Dari nomor 4 ini kita ketahui bahwa F1 yang menarik ke arah balok ini atau ke arah kanan atau ke arah perpindahan itu adalah 20 Newton. F2 yang menarik ke arah atas vertikal maksudnya 5 Newton, dan F3 yang melawan arah 10 Newton. Balok ini berpindah ke kanan sepanjang 9 meter. Sudut F1 adalah sudut sin 37 derajat, sudut F2 karena vertikal 0 derajat, dan sudut F3 menarik ke lawan arah 37 derajat cos. Yang ditanya dari soal ini adalah kecepatan balok atau V. Menjawab, untuk mencari kecepatan kita harus mencari energi kinetik, tetapi dalam diketahui tidak ada satupun yang dapat dimasukkan ke rumus energi kinetik. Jadi kita ubah menjadi rumus
usaha, karena usaha itu sama dengan energi kinetik sama dengan energi potensial. Jadi rumus usaha ini sigma Fx dikali S. Kita pakai sigma ini karena kita harus menghitung ketiga-tiga dari Fx. Dan tidak satu persatu agar agar sekalian saja agar lebih cepat. Pertama kita mencari Fx1. Alasan kita pakai Fx ini dan tidak F saja karena kita pakai sudut berbeda dengan F biasa. Jadi Fx1 sama dengan Fx per F1 sama dengan sin 37 derajat. Fx1 per F1 yaitu 20 Newton. Fx1 per 20 Newton sama dengan 3/5. Kita akan kali silang. 20 kali 3 dan 5 kali Fx. Menghasilkan 5 Fx1 sama dengan 60 Newton. Fx1 ini kemudian kita sederhanakan menjadi 12 Newton. Kita mencari Fx2 yaitu 8 Newton sama dengan 0 derajat yang menghasilkan 0 Newton. 0 Joule maksudnya. Fx3. Fx3 itu kita cari menjadi Fx3 per F3 sama dengan cos 37 derajat. Fx3 per 10 Newton yaitu F3 ini F3 per F3 10 Newton sama dengan 4/5 itu angka dari cos 37 derajat. Kita kali silang lagi, berarti 5 Fx3 sama dengan 10 kali 4 40 Newton. Fx3 itu kita bagi sederhanakan menjadi 8 Newton. Setelah itu kita masukkan ke rumus usaha. Sigma Fx dikali S. Fx1 kurang F2 kurang Fx3 dikali S. 12 kurang 0 kurang 8 dikali S, yaitu 4 dikali 9, menghasilkan 36 Joule. Kita masukkan 36 Joule ini ke rumus yang pertama, yaitu W sama dengan EK. W sama dengan EK. W sama dengan setengah dikali massa dikali kecepatan kuadrat. Yaitu 36 Joule sama dengan setengah kali 10 kali V kuadrat. Setengah ini kita pindah ruas menjadi 72. Dan kemudian kita langsung pindah ruas juga 10 ini menjadi per 10. Jadi 72 Joule per 10 sama dengan V kuadrat, yaitu 7,2 sama dengan V kuadrat. Agar menemukan kecepatan yaitu V, kita akarkan 7,2 ini. Jadi V sama dengan akar 7,2. Setelah itu kita lanjutkan menyederhanakan 7,2 ini menjadi angka yang lebih bagus dilihat atau lebih sederhana. Itu dengan mengubah 7,2 ini menjadi angka biasa, yaitu menjadi 6 akar 5/5. Tapi 6 akar 5/5 ini masih belum sederhana, jadi kita lebih sederhanakan dengan mengubah 5 menjadi akar 5 dikali akar 5. Karena semua angka itu jika diubah bisa menjadi akarnya dikali 2 kali atau dikuadratkan. Yaitu 6 akar 5, 6 dikali akar 5 per akar 5 kali akar 5. Setelah itu kita akan mencoret akar 5 di bawah dengan akar 5 di atas yang menghasilkan 6 dikali 1 per akar 5. 1 per akar 5 ini bisa diubah menjadi 6 dikali akar 1/5 meter kuadrat. Meter per S maksudnya. Jadi, kecepatan balok jika masanya 10 kg adalah 6 akar 1/5 meter per S. Dan yang terakhir nomor 5. Sebuah bola bermassa 200 gram dijatuhkan dari ketinggian 4 meter. Jika bola ditangkap pada ketinggian 2 meter, tentukan kecepatan bola. Yang kita ketahui dari soal ini adalah massa bola itu 200 gram atau dalam satuan internasional 0,2 kg. Bola ini dijatuhkan dari ketinggian 4 meter tetapi ditangkap pada ketinggian 2 meter. Jadi kita menghitung pada ketinggian 2 meter. Gravitasi dari bola ini dengan mengikuti gravitasi normal pada fisika SMA, yaitu 10 meter per S kuadrat. Ya, yang ditanya dari soal ini adalah kecepatan bola. Jadi kita bisa menjawab dengan mengikuti rumus EP sama dengan EK. Karena semua energi potensial sama dengan energi kinetik. EP rumusnya adalah M dikali G kali H. Massa 0,2 kg, gravitasi 10, dan ketinggian 2 meter. Kita kalikan mendapatkan 4 Joule. Karena EP sama dengan EK, berarti 4 Joule sama dengan rumus EK yaitu setengah kali massa kali V kuadrat. Yaitu 4 Joule sama dengan setengah kali 0,2 kali V kuadrat. Setengah dipindah menghasilkan 8. Pindah ruas maksudnya menghasilkan 8. Dan 0,2 juga lalu pindah ruas juga menghasilkan 40 sama dengan V kuadrat. Karena kita mencari V atau kecepatan, kita akar 40 ini menghasilkan 2 akar 10 meter per S atau meter per second. Jadi kecepatan bola yang jatuh dari ketinggian 2 meter adalah 2 akar 10 meter per second.
Baik itulah jawaban dari esai pas fisika saya untuk, penilaian akhir semester 1. Terima kasih telah menonton. Om Santi 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 Om.